Oke, sebentar ya. C lebih besar. Tidak. Saya ganti 5 ya, sorry. Oke, seperti ini. C lebih besar daripada 5. C-nya kan 6. Oke, sedangkan 5 di bawah C. Berarti kita lihat. Sekarang. Oke, berarti tercetak ya. Jadi di if ini apabila dia memenuhi statement, syaratnya memenuhi statement saja, pasti dia akan dieksekusi. Oke, maka dia akan dieksekusi. Oke, nah kita lanjut ke if else. Oke, nah ini kita saya nah if else kemudian yang kedua adalah if else. Saya punya A misalnya 6, kemudian B itu sama dengan 7 ya. Dan di sini if A lebih besar daripada B, dia ngapain ya? Misalnya dia print di sini A lebih besar daripada B, gitu ya, seperti ini. Sedangkan else-nya, else dia ngapain nih? Apabila if itu tidak terpenuhi, maka dia akan loncat, lari ya. Ke misalnya ngapain dia? Misalnya print gitu. Nilai di atas tidak terpenuhi, misalnya seperti ya. Nilai di atas tidak terpenuhi ya, misalnya gitu ya. Kita run. Oke, nilai di atas tidak terpenuhi. Kita lihat di sini 6 itu adalah A, 7 adalah B. A lebih besar daripada B. A itu 6, B itu 7. Apakah B lebih besar daripada A? Jawabannya oke, sudah ya, paham ya. Jadi kalau misalnya ini saya rubah ini jadi 8 ya, jadi 8. Apakah A lebih besar daripada B? Oke, kita run ya. Oke, A lebih besar daripada B, betul ya, A lebih besar daripada B. Jadi if else ini dia akan memilih statement mana yang betul ya. Nah, sedangkan di if ini apabila statement kedua-duanya betul, dia akan tercetak semuanya. Ya kalau di if else, nah misalnya gini, saya punya variabel A gitu. Di sini nilainya si user yang memasukkan. Misalnya di sini input, sebelumnya kita sudah belajar input data ya. Input data misalnya seperti ini.
Berapa nilai Anda? Berapa nilai Anda? Oke. Nah, gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, apabila nilainya 7 gitu, apabila A itu lebih besar daripada 6, selamat Anda lulus. Misalnya seperti itu ya. Selamat Anda lulus misalnya. Nah, kalau tidak, itu dia ngapain? Oke. Misalnya dia mengeluarkan statement mohon maaf Anda belum lulus. Anda belum lulus. Misalnya seperti itu ya. Oke, kita run ya. Jadi inputannya ini berdasarkan si user. Oke, kita run betul atau tidak, error atau tidak. Oke, ya berapa nilai Anda? Saya masukkan 6. Saya 7. Jadi apa di sini? Error. Kenapa error? Kita lihat di sini. Ya. Type error not support between. Nah, seperti ini. Ini str, ini int. Nah, jadi misalnya seperti ini. Saya masukkan gini ya. Saya ini kan dulu. Oke, kita lihat di sini ya. Saya punya C itu sama. Oke, di sini gini aja. Ini saya itu kan sebentar ya. Oke. Saya punya A di sini ya. Saya print dulu nih A-nya. Oke. Ya, tadi kan kalau seperti ini jadi error tidak nih kan. Oke, jadi 2 saya masukkan 7 itu dia 7. Oke. Ini kepenuhan kita ulas dulu. Kita run. Oke, berapa nilai Anda? 7. Tidak terjadi apa-apa karena kita belum cetak ya. Nah, saya tuliskan di sini print A yang dimasukkan si user. Oke. Oke, kita ulang ya. Misalnya di sini saya berikan A, kemudian di sini berapa nilai Anda. Oke, kita run ya. Kita run. Oke, saya masukkan 7 gitu. Oke, tidak terjadi apa-apa karena kita belum ngeprint apa-apa ya. Kita klikkan print di sini A gitu ya. Kita run. Misalnya saya masukkan lagi 7. Dia akan 7. Ketika saya type di sini ya, type 7 gitu, dia nilainya apa? int. Oke, int. Oke, kelas integer ya. Tapi ketika saya typekan di sini type A, maka dia adalah str ini nih. Jadi int ini bukan str. Oke, saya ulangi lagi, kita run ya. Kita run di sini saya masukkan adalah 8 ya. Nah, saya type yang A ini yang oke. Nah, jadi inputannya ini berdasarkan si user. Oke, kita run betul atau tidak, error atau tidak. Oke, ya berapa nilai Anda? Saya masukkan 6. Saya 7. Jadi apa di sini? Error. Kenapa error? Kita lihat di sini. Ya. Type error not support between. Nah, seperti ini. Ini str, ini int. Nah, jadi misalnya seperti ini. Saya masukkan gini ya. Saya ini kan dulu. Oke, kita lihat di sini ya. Saya punya C itu sama. Oke, di sini gini aja. Ini saya itu kan sebentar ya. Oke. Saya punya A di sini ya. Saya print dulu nih A-nya. Oke.
Tadi kan kalau seperti ini jadi error tidak nih kan. Oke, jadi 2 saya masukkan 7 itu dia 7. Oke, ini kepenuhan kita ulas dulu. Kita run. Oke, berapa nilai Anda? 7. Tidak terjadi apa-apa karena kita belum cetak ya. Nah, saya tuliskan di sini print A yang dimasukkan si user. Oke, kita ulang ya. Misalnya di sini saya berikan A, kemudian di sini berapa nilai Anda. Oke, kita run ya. Kita run. Oke, saya masukkan 7 gitu. Oke, tidak terjadi apa-apa karena kita belum ngeprint apa-apa ya. Kita klikkan print di sini A gitu ya. Kita run. Misalnya saya masukkan lagi 7, dia akan 7. Ketika saya type di sini ya, type 7 gitu, dia nilainya apa? INT. Oke, INT. Oke, kelas integer ya. Tapi ketika saya typekan di sini type A, maka dia adalah str ini nih. Jadi INT ini bukan str. Oke, saya ulangi lagi, kita run ya. Kita run di sini saya masukkan adalah 8 ya. Nah, saya type yang A ini yang masuk. Jadi kita type, kita mau tahu nih itunya apa ya. Kita type A, variabel yang tadi dimasukkan itu apa nilainya, maka di kelasnya adalah str. Nah, untuk itu maka kita harus merubah terlebih dahulu ya str ini ke dalam int. Oke, merubahnya seperti apa? Langsung seperti ini ya. Seperti itu. Sorry, oh bukan di sini. Oke, di sini int. Nah, seperti itu ya. Kemudian seperti ini. Oke ya. Maka di sini baru kan terubah. Kita misalnya, jadi kita run ya. Kita run. Oke, masukkan di sini misalnya 3. Oke, kan 3. Kita type si A tadi ya, si A yang masuk di sini. Kita type A gitu, enter, maka sudah langsung int. Karena di sini dalamnya kita rubah dalam ini menjadi int. Oke, nah ini kita buka kembali. Ini berdasarkan si user. Oke, kita run betul atau tidak, error atau tidak. Oke, ya berapa nilai Anda? Saya masukkan 6. Bisa 7. Terjadi apa di sini? Error. Kenapa error? Kita lihat di sini. Ya, type error not support between. Nah, seperti ini. Ini str, ini int. Nah, jadi misalnya seperti ini. Saya masukkan gini ya. Saya ini kan dulu. Oke, kita lihat di sini ya. Saya punya C itu sama, oke di sini begini aja. Ini saya itu kan sebentar ya.